Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini kita oleh Allah dipertemukan di pengajian lewat sinyal Islam Indonesia. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, magfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pemirsa sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, yang saya hormati dan Allah muliakan, insya Allah pada kali ini kita akan membahas nawakidul wudhu, perkara yang membatalkan kepada wudhu. Nawakidul wudhu arba'atu asya'a, perkara yang membatalkan kepada wudhu itu ada 4 perkara. Al-awwalu al-kharij min ahadis sabilaini min kubulin au duburin rihin au ghairihi illal maniyya. Jadi perkara yang membatalkan wudu itu ada 4 macam. Dari 4 macam itu yang pertama adalah ada yang keluar dari 2 alat kemaluan kita, dari kubul dan dubur, ya, dari lubang belakang atau dari lubang depan. Ada yang keluar dari salah satu kubul dan dubur. Yang keluar itu rihin, baik bentuknya angin, al ghairihi atau bukan angin, kotoran, ya. Atau kalau dari lubang depan itu, ya, baik yang mu'tad atau yang ghair mu'tad, semuanya lah. Setiap yang keluar dari baik lubang belakang atau lubang depan, yang mu'tad atau ghair mu'tad, yang biasa atau tidak biasa, itu dapat membatalkan wudhu. Contoh, mohon maaf, kalau yang biasa yang keluar dari lubang bagian depan kita, jelas pipis, itu yang biasa mu'tad, keseharian kita. Atau yang ghair mu'tad, yang tidak biasa, tidak lazim. Punten, kalau dari lubang depan keluar batu, itu pun dapat membatalkan puasa. Dapat membatalkan wudhu. Atau dari lubang belakang, yang mu'tad mana? Keluar angin, mu'tad biasa, keseharian kita. Atau keluar kotoran, itu mu'tad biasa, keseharian kita. Atau yang ghair mu'tad, dari lubang belakang keluar yang tidak lazim. Mohon maaf, mungkin keluar cacing, naudzubillah summa naudzubillah, itu batal wudhu. Atau bahkan keluar benda apa gitu dari lubang belakang, itu batal wudhu. Jelas setiap ada yang keluar dari lubang belakang ataupun lubang depan, baik yang biasa rutinitas yang keluar ataupun yang tidak biasa, tidak lazim, maka itu dapat membatalkan wudhu. Mau itu angin ataupun bukan angin yang keluarnya, jelas dapat membatalkan wudhu. Illal maniyya, kecuali keluar sperma, itu tidak dapat batal wudhu. Kok bisa keluar sperma tidak membatalkan wudhu? Ya berarti keluar spermanya bukan dengan mimpi. Kalau dengan mimpi mah batal wudhu. Kenapa? Karena dengan tidurnya. Batal wudhu karena tidur, bukan karena spermanya. Ya, atau keluar spermanya itu bukan dengan lewat mubasyarah, hubungan suami istri, bukan.
Tetapi mungkin keluar spermanya dengan sebab naudzubillah tontonan-tontonan yang tidak senonoh sampai keluar sperma, itu ya tidak batal wudu. Tidak batal wudu ya. Jadi keluar air mani, keluar sperma tanpa mubasyarah, sentuhan kulit laki-laki perempuan ya, seperti hubungan suami istri, tanpa tidur ya, ihtilam, maka itu tidak membatalkan wudu. Kemudian asani, yang kedua yang dapat membatalkan wudu adalah zawalul akli, hilang akal. Hilang akalnya dengan sebab apa? Binaumin, dengan sebab tidur, au ghairihi, atau bukan tidur. Illa nauma qa'idin mumakkinin mak'adahu minal ardi, kecuali tidurnya yang tidur sambil duduk, yang mumakkinin mak'adahu, duduknya tuh tetap diam, duduknya tuh ya. Minal ardi itu tidak dapat membatalkan wudu. Jelas nanti. Yang dapat membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Hilang akal di sini dengan dua sebab. Yang pertama bisa dengan pingsan. Hilang akal dengan sebab pingsan batal wudu. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah sakit menjelang wafat, dalam hadis sahihnya, ketika Rasulullah sakit menjelang wafat, kemudian Rasul tidak bisa ke masjid pada waktu itu, tidak bisa jadi imam sholat, maka Rasul isyarah untuk supaya yang memimpin sholat pada waktu itu adalah Abu Bakar Siddiq. Itu termasuk isyaratan dilalah bahwa sepeninggalan Rasulullah SAW yang berhak menjadi pemimpin pada waktu adalah Abu Bakar Siddiq. Isyaratan itu, maka Abu Bakar Siddiq menuju ke mimbar melaksanakan sholat. Setelah Abu Bakar Siddiq, ketika Abu Bakar Siddiq sedang sholat, maka Rasul meminta kepada dua sahabatnya untuk dipapah, dibeyeng Rasulullah untuk ke air. Sehabis dipapah, dibeyeng Rasulullah ke air, kemudian Rasul berwudu. Beres berwudu, Rasul pingsan. Habis pingsan, Rasul siuman lagi. Ya, maka Rasul wudu lagi. Habis wudu Rasul pingsan lagi. Habis pingsan Rasul siuman lagi. Kemudian Rasul berwudu. Habis wudu Rasul dipapah, dibeyeng, sholat dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq di posisi depan, Rasulullah di belakang Abu Bakar Siddiq. Kemudian di belakangnya adalah para sahabat. Di sana jelas. Apa jelas? Berarti pingsan itu adalah hilang akal dan membatalkan wudu. Sebab kalau pingsan tidak membatalkan wudu, Rasul tidak akan mengulangi wudu lagi. Jadi ketika Rasul wudu, kemudian pingsan, Rasul siuman, pasti Rasul minta langsung dihantar ke masjid. Tetapi Rasul tidak. Rasul pingsan, siuman, wudhu lagi, pingsan lagi, siuman, wudhu lagi, baru Rasul minta dipapah untuk dibawa ke masjid. Masya Allah. Jadi Rasul meskipun sakit menjelang wafat, tetap Rasul masih ta'aluk, masih bergantung hatinya ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Masya Allah. Ya, jadi hilang akal dengan sebab pingsan. Atau mungkin bisa saja hilang akal dengan sebab ayan. Ayan itu orang yang kalau lihat pusing-pusing dikit langsung pingsan, keluar busa dari mulutnya. Itu pun bisa membatalkan wudu. Hilang akalnya. Atau hilang akal dengan sebab tidur. Nah di sini tidur itu ada dua. Ya, tidur ada dua. Ada yang disebut dengan naum, tidur. Ada yang disebut dengan nuas, nundutan. Beda. Tidur, nundutan beda. Apa nundutannya bahasa Indonesianya? Nundutan saja lah nih. Ada naum itu bahasa Arabnya itu tidur. Ada nuas itu bahasa Arabnya nundutan. Nah biasanya kalau tidur itu lelap, sleep deep.
saking tibra, saking selip dipnya sehingga hilang akal. Maka punten, ketika orang tertidur pulas, dia tidak akan merasakan apa-apa. Tidak akan merasakan apa-apa. Udah hilang akal. Contoh hilang akal, ketika orang tidur pulas, dibuka celananya, dia tidak akan ingat apa-apa. Ingat-ingat ketika dia sudah terbangun, loh, kenapa celana saya lepas? Nah gitu kan. Itu saking apa? Saking pulas. Terus dia kalau kelihatan kemaluannya tidak malu. Malu gimana? Orang tidak punya akal sedang tidur. Itu apa namanya? Tidur tuh. Nah kalau tertidur, kalau naum tidur, jelas batal wudu. Kenapa batal wudu? Hilang akal. Nah sekarang ada nuas. Apa nuas? Nuas mah nundutan. Biasanya nundutan mah sambil duduk. Kita kalau mohon maaf lazim biasanya kalau bapak-bapak kalau Jumatan itu ngantuk paling nikmat. Sedang Jumatan itu ngantuk paling nikmat. Masuk masjid, ya dengerin khutbah dalam kondisi dalam kondisi sunyi, dengerin khutbah, kemudian nikmat diam di masjid, ya ada AC atau ada kipas angin, maka tertidur gitu. Itu namanya nundutan. Nuas namanya tuh. Nah, apa bedanya naum dengan nuas? Kalau nuas mah masih ada akal. Kalau nuas masih ada akal. Buktinya kalau nuas masih ada akal, ketika kita tertidur sedang Jumatan, sedang khutbah Jumat, maka kita mendengar suara khotib. Atau kadang kita mendengar suara bisikan tetangga kita ngobrol. Itu masih terdengar. Cuman kita tidak paham apa yang dibicarakan khotib. Kalau suaranya dengar, ngerti. Bahkan tetangga berbisik pun kita dengar, ngerti. Cuman kita tidak paham. Itu namanya nuas. Kalau nuas, nundutan, itu tidak hilang akal. Maka dengan sebab nuas, nundutan, tidak hilang akal, asal nundutannya sambil duduk. Kemudian sambil duduknya mumakkinin mak'adahu, tetap duduknya. Itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena ingat, dalam tidur, dalam nuas, perkara yang membatalkan wudhu itu dua. Satu, dengan hilang akal, jelas batal wudhu. Dua, dengan terbukanya anus. Karena ini sudah menjadi kaidah, ketika mata terbuka, maka lubang anus tertutup. Itu sudah lumrah. Ini antara mata dengan anus itu sudah ada hubungan, ada ikatan. Mata terbuka, anus tertutup. Ketika mata tertutup, anus terbuka. Itu sudah hebatnya Allah Subhanahu sudah mengatur sedemikian rupa. Saya mah tidak percaya. Buktikan. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, Pak. Saya sudah benar gak ini kaidah ulama ini, benar gak? Akhirnya saya buktikan betul, Masya Allah, luar biasa. Mata tertutup, anus terbuka. Anus tertutup, mata terbuka. Udah begitu tuh sudah jadi lazim. Nah makanya kenapa nuas itu kan mata tertutup. Cuman nuas mata tertutup, akal masih ada. Mana bukti akal masih ada? Masih bisa merespon, mendengar suara khotib khutbah. Cuman tidak paham. Masih bisa merespon orang yang sedang ngobrol, cuman tidak paham. Itu nuas. Jadi jelas tidak hilang akal kalau nuas. Karena masih bisa merespon. Beda kalau tidur pulas. Tidur pulas, kita tidak tahu orang yang ngobrol di hadapan kita, di pinggir kita, ngobrol apa, tidak tahu. Karena betul-betul selip dia bilang akal. Itu naum, tidur. Nah sekarang yang menjadi masalah, karena di sini adalah harus, kalau nundutan itu harus mumakkinin mak'adahu, harus tetap ada pada tempat duduknya. Kenapa? Karena takut. Ya, kalau nundutan goyang-goyang. Kalau nundutan goyang-goyang, nundutan nih, goyang-goyang, goyang ke depan, saking goyang ke depan, maka si pantat naik gini. Nah, otomatis
goyang ke depan, pantat naik, itu anus terbuka. Dengan anus terbuka akan ada angin yang keluar dari perut kita, tapi tidak terasa. Atau bahkan goyang ke belakang, begini sampai ngejengkang ke belakang. Otomatis akan apa? Akan anus mulai terbuka. Anus terbuka, angin dari perut terdorong keluar. Itulah yang menjadi batalnya wudhu ketika nundutan. Harus nundutan memakinin makadah. Kalau nundutan makin ada, kalau di kursi kan enak begini saja teh. Nah begini saja. Ya, nundutan begini ini kan tidak akan ke belakang, tidak akan ke depan, nggak diam begini. Itu nundutan yang tidak membatalkan wudhu. Begitu kalau kita di masjid bersandar kepada tiang ini, sandar ke tiang, ya tidak akan ke belakang, ke pinggir tidak, ke depan tidak, sandar pada tiang. Itulah yang memakinin maq'adah, diam pada tempatnya, tidak goyang. Jadi kesimpulan di sini perkara yang membatalkan wudhu hilang akal. Hilang akal tadi bisa dengan sebab pingsan, yang seperti contoh Rasulullah SAW, ya, atau hilang akal dengan sebab tidurnya yang sleep deep. Bagaimana kalau nundutan? Tadi nundutan. Kalau nuas, nundutan itu asal diam pada tempatnya, tidak goyang ke pinggir kiri kanan, tidak goyang belakang ke depan, diam saja. Itu dengan nundutan tidak batal wudhu. Kenapa? Karena satu, nundutan tidak hilang akal. Dua, nundutan kalau tidak goyang tidak akan keluar angin daripada anus kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang dapat membatalkan wudhu itu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian kabiroin, dua-duanya harus pada besar. Kabiroin, pada besar, ya. Kemudian ajnabiyain, tidak ada hubungan darah, ya. Beda kalau anak dengan ibu tidak batal wudhu, anak dengan ibu, kakak dengan adik tidak batal wudhu, ya. Menantu dengan mertua tidak batal wudhu karena sifat musyawarah. Sifat musyawarah teh, meskipun itu kan bukan ibu kandung saya, betul bukan ibu kandung saya, tapi itu adalah ibu kandung istrimu. Berarti mertua kita. Meskipun kita dengan mertua kita itu tidak batal wudhu. Jadi sifat abawain min jihatil musyawarah. Itu adalah sama dengan ibu bapak kita, tapi jihadnya jihad musyawarah. Sifat mertua. Tidak batal wudhu dengan mertua. Ya, kemudian ya, min ghairi hailin. Bersentuhan kulit tanpa memakai halang-halang. Bagaimana kalau kita pakai sarung tangan? Ya, kita pakai sarung tangan, kemudian si lawan jenisnya tidak pakai sarung tangan, itu tidak batal wudhu asal satu orang pakai sarung tangan. Kalau dua-duanya pakai sarung tangan, apalagi ya, itu sarung tangan, kita sarung tangan tidak batal wudhu. Satu saja pakai sarung tangan tidak batal wudhu, kan tidak mubasyarah. Mubasyarah itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Maka di sini kalau dalam Al-Quran aula mastumun nisa. Kalau dalam Al-Quran bahasanya aula mastumun nisa, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan itu yang membatalkan wudhu. Syaratnya harus kabirain, ajnabiyain. Apa kabirain? Besar pada besar. Ya, besar pada besar. Berarti yang dianggap besar itu apa ya? Mukallaf. Berarti itu balik akil. Si perempuannya sudah balik akil, si laki-lakinya sudah balik akil, itu batal wudhu. Bagaimana kalau laki-lakinya balik akil? Sudah balik akil, kita lah umpama bersentuhan dengan anak kecil yang sekitar usia 6 tahun, 7 tahun, itu batal wudhu tidak? Nah, kembali. Kalau situnya ada mustaha, ada ghair mustaha. Apa sih mustaha? Kira-kira anak 6 tahun, masih bau cikur, bau kencur bahasa sekarang ya. Anak 6 tahun masih bau kencur. Itu kalau mohon maaf, seorang laki-laki kira-kira kepada usia anak 6 tahun ada rasa atau tidak? Tidak ada rasa, tidak batal wudhu. Karena dianya masih anak kecil, kita udah dewasa, tapi ghair mustah, tidak ada rasa, tidak batal wudhu. Bagaimana meskipun dia sudah usia 7 tahun? Kita udah balik akil, kemudian si anak kecil perempuannya
adalah usia 7 tahun tapi mustaha. Apa mustaha? Mustaha itu anak kecil usia 5 tahun tetapi dia tuh parasnya cantik, kemudian dia pandai berdandan sehingga meskipun usia 7 tahun, wih, ini mah cantik banget nih. Anak usia 7 tahun sudah cantik begini, bagi nanti usia 15 tahunnya. Nah gitu kan. Berarti ada mustaha, ada rasa bersentuhan kulit dengan anak usia 7 tahun. Tapi kalau ada rasa karena dia kelihatan cantiknya, kemudian kelihatan ini segala sesuatunya, sehingga ada rasa, udah cantik begini gitu kan. Nah itu batal wudunya meskipun dengan anak kecil begitu. Jadi kalau anak kecil hadnya bukan balik akhir lagi, mustaha au ghair mustaha gitu. Itu ya, makanya harus secara mutlak kabirain. Kemudian ajnabiyain, tidak ada hubungan darah atau tidak ada hubungan musyaharah. Ya, tidak ada hubungan darah. Min ghairi hailin, tanpa memakai halang. Kita dengan istri kita batal wudu, tidak batal wudu karena ajnabiyain. Gitu aja. Kemudian yang keempat, yang membatalkan wudu yang keempat adalah masukubulil adami au khalqati duburihi bibatnir roha au butunil asobi. Yang keempat, yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan kita atau menyentuh dubur kita. Ya, menyentuh kemaluan atau menyentuh dubur kita. Ya. Dengan apa menyentuhnya? Bibat nirroha au butunil asobe. Mana sih yang disebut batnuroha? Yang disebut batnuroha itu begini. Ini lihat nih, tangan kiri, tangan kanan. Ya, ini kata ulama fikih yang disebut dengan batnuroha. Kemudian sambungkan, ya. Sambungkan, rapatkan tangan kiri dengan tangan kanan. Mana yang bersentuhan? Ya. Dari tangan kanan dan tangan kiri ketika dirapatkan seperti ini, mana yang bersentuhan? Nah, yang bersentuhan antara tangan kanan dan tangan kiri ini adalah disebut batnuroha. Berarti ini. Ya, ini di batnuroha. Pinggirannya disebut batnuroha, bukan. Hirfun tuh. Karena kalau disentuhkan, ya disentuhkan tangan kanan tangan kiri, yang bersentuhan mah yang ada yang bersentuhan kan hanya ini aja tuh, bagian ini ya, ke bagian ini. Adapun pinggirnya bersentuhan atau tidak? Tidak. Belakangnya tidak. Jadi, nah inilah yang disebut dengan batnuroha. Ini disebut dengan batnuroha. Maka kalau kita memegang kemaluan dengan batnuroha atau batnu asobe, dengan bagian ini batal wudunya. Dengan bagian ini batal wudunya. Bagaimana kalau memegang kemaluan atau menyentuh kemaluan dengan dohru asobe begini? Ini punten saya contoh lah punten. Ini kemaluan. Diginikan, bukan digini, tapi diginikan. Batal wudu tidak? Tidak batal wudu kalau begini mah. Kenapa? Karena menyentuh kemaluan bukan dengan batnul asobe atau batnul roha, tetapi dengan dohrul asobe. Ini tidak membatalkan wudu. Kalau begini, batal wudu. Kalau dengan hirpun, pinggirannya tidak batal wudu karena hirpun bukan termasuk batnul asobe. Nah begitu ya. Jadi kalau kita memegang kubul kita dengan begini nih, kubul, ini contoh dubur kita ini dubur, ini contoh dubur. Kita memegang dubur dengan begini, tidak batal wudunya karena dengan dohrul asobe. Kalau begini, batal kan dengan batnul asobe. Gini, batal kan kaful dengan batnul roha. Gini tidak dengan dohrulnya gitu ya. Jelas itulah perkara yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan pembahasan ilmu fikih ini jadi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kita tahu sekarang mana yang membatalkan wudu, mana yang tidak membatalkan wudu. Jadi ada 4 yang membatalkan wudu ya. Yang pertama adalah ada yang keluar dari lubang belakang atau lubang depan, kemudian baik itu yang biasa ataupun yang tidak biasa, kemudian hilang akal baik dengan pingsan ataupun tidur. Yang kedua,
ya. Kemudian yang ketiga adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang besar, yang tidak ada hubungan darah, tidak pakai penghalang. Kemudian yang keempat adalah menyentuhnya bagian kemaluan, kubu dan dubur, itu perkara yang dapat membatalkan wudhu. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita semakin tahu ilmunya, jadi kita semakin warok dalam ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa Sinyal Islam Indonesia ada dalam lindungan Allah SWT, mendapatkan rahmat, hidayah, taufik, dan mendapatkan anugerah magfirah, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menonton Sinyal Islam Indonesia. Mudah-mudahan dapat berbagai macam keberkahan dari Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.